Cerita ini tentang sebuah pabrik sepatu di Jawa Timur yang tiba-tiba melejit sukses setelah hampir tutup. Tapi kesuksesan itu ternyata datang dengan harga yang sangat mengerikan. Setiap malam, ada bau daging terbakar, suara jeritan dari ruang produksi, dan pekerja yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seorang karyawan bernama Rizal mulai curiga dan nekat mencari tahu rahasia di balik kesuksesan pabrik itu. Sampai akhirnya ia menyaksikan sendiri ritual pesugihan yang bikin darahnya membeku. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Gue Rizal, udah hampir 3 tahun kerja di pabrik sepatu Mitra Lestari, Mojokerto. Awalnya gue pikir kerja di sana bakal jadi tempat cari nafkah biasa, tapi ternyata justru jadi awal dari sesuatu yang gak bakal pernah bisa gue lupain seumur hidup. Pabriknya lumayan besar. Bangunannya berdiri di pinggiran kota, agak jauh dari pemukiman warga. Dulu, waktu pertama kali masuk, suasananya biasa aja. Bau lem, kulit sintetis, dan suara mesin jahit yang berisik tiap hari udah jadi makanan rutin buat gue dan teman-teman kerja. Tapi walaupun pabriknya besar, suasananya waktu itu suram banget. Orderan sepi, gaji sering telat, bahkan sempet 2 bulan kita kerja tanpa dibayar penuh. Banyak karyawan resign, tapi gue bertahan karena butuh duit buat bantu orang tua di kampung. Gue masih inget banget, dulu Pak Darto, bos besar pabrik itu, orangnya ramah banget. Tiap pagi suka nyapa karyawan, suka bercanda. Tapi lama-lama kelihatan dia mulai stres. Setiap kali rapat, mukanya tegang, matanya merah, kayak orang gak tidur semalaman. Dia sering ngomong sendiri di ruang kantornya, bahkan pernah ketahuan manggil orang dukun buat bersihin aura buruk pabrik. Katanya biar rezeki lancar. Yah, siapa sih yang nyangka kalau setelah itu semua justru berubah drastis. Awalnya semua terasa aneh tapi menggembirakan. Dalam waktu 2 bulan, orderan pabrik naik gila-gilaan. Klien dari luar negeri datang, barang numpuk di gudang, dan yang paling bikin heran, Pak Darto tiba-tiba kaya banget. Mobil baru tiap bulan, rumahnya direnovasi. Bahkan kabarnya dia beli villa di Batu, karyawan semua senang. Gaji lancar, bonus cair, dan kerjaan jadi lebih ringan karena banyak mesin baru. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang bikin gue ngerasa gak tenang. Setiap malam Jumat, Pak Darto selalu kasih peringatan keras. Jangan ada yang lembur lewat jam 9 malam. Kalau ada kerjaan belum selesai, lanjutin besok. Awalnya gue pikir itu cuma aturan baru. Mungkin buat ngirit listrik, atau biar mesin gak panas terus. Tapi lama-lama gue perhatiin. Setiap malam Jumat, suasana pabrik selalu sepi banget. Satpam pun diganti shift lebih awal. Bahkan bagian gudang yang biasanya terang benderang, tiba-tiba gelap total dari sore. Pernah sekali gue tanya ke mandor, kenapa sih nggak boleh lembur malam Jumat? Tapi dia cuma jawab sambil senyum kaku. Udah Jal, jangan nanya macem-macem. Pokoknya ikutin aja peraturan. Semenjak itu, rasa penasaran gue mulai tumbuh. Ada sesuatu yang disembunyiin, gue yakin. Gue ngerasa pabrik ini gak cuma sekadar tempat produksi sepatu lagi. Kadang waktu gue kerja lembur di hari biasa, gue suka denger suara aneh dari arah gudang belakang. Suara kayak benda berat diseret, kadang disusul suara kayak orang ngeluh pelan. Tapi pas gue samperin, gak ada siopa-siopa. Hening. Bahkan angin pun rasanya berhenti. Suatu malam, kejadian itu bener-bener bikin gue gak bisa tidur berhari-hari. Waktu itu hari Kamis malam menuju Jumat. Gue baru pulang sekitar jam 9. Pas di jalan, baru sadar kalau dompet gue ketinggalan di ruang produksi. Karena semua jalanan sepi dan pabrik cuma 15 menit dari kos, gue mutusin balik. Begitu sampai, suasana pabrik gelap banget. Cuma ada satu lampu kecil nyala di depan pos satpam. Satpamnya pun gak kelihatan. Anehnya, gerbang gak dikunci. Gue masuk pelen-pelen sambil nyorot senter dari HP. Udara di dalam pabrik terasa beda. Dingin, tapi pengap. Bau lem dan bahan kulit yang biasanya nyengat. Entah kenapa malam itu malah kayak bau besi karat campur amis. Gue ngelewatin deretan mesin yang diam, kayak benda mati yang nyimpen rahasia. Waktu gue mau belok ke arah ruang produksi, gue lihat dari kejauhan ada cahaya merah redup dari arah gudang belakang. Gue pikir awalnya itu mungkin api, rokok satpam, atau lampu darurat. Tapi pas gue perhatiin lagi, cahaya itu makin terang dan seolah berdenyut pelan, kayak napas. Jantung gue mulai berdetak cepat. Rasa penasaran gue berantem sama rasa takut, tapi bedanya, gue malah ngelangkah pelen-pelen mendekat ke arah gudang itu. Dari jarak sekitar 10 meter, gue mulai dengar suara kayak orang ngomong pelan. Nggak jelas bahasanya, kayak mantra. Suaranya berat, serak, kadang diselingi bunyi logam digesek. Gue enggerandak,
ngintip dari celah pintu gudang yang sedikit terbuka. Dan disitulah gue lihat sesuatu yang sampai sekarang masih keinget jelas di kepala gue. Ada beberapa orang berdiri melingkar. Semuanya pakai seragam pabrik, tapi wajah mereka kelihatan aneh, kayak kaku. Mata mereka kosong, mulut komat kamit cepat banget. Di tengah lingkaran itu, ada api menyala dari semacam wadah besar. Warnanya bukan oranye kayak api biasa, tapi merah darah. Bahkan kadang berubah ke unguan. Di depan api itu ada sesuatu yang merangkak. Gue nggak bisa lihat jelas bentuknya, tapi kulitnya hitam legam, kayak arang hidup. Orang yang berdiri paling depan, gue sadar banget siapa dia. Pak Darto. Dia lagi megang semacam mangkuk dari tanah liat. Dan dari jarak sejauh itu pun gue bisa cium baunya, bau amis dan gosong. Gue dengar suaranya pelan, tapi jelas. Kayak orang nyebut nama-nama entah siapa sambil tuang cairan dari mangkuk itu ke dalam api. Setiap kali cairan itu jatuh ke api, nyalanya meledak pelan. Dan suara-suara aneh muncul. Kayak jeritan samar dari tempat jauh. Gue ngerasa seluruh badan gue kaku. Tangan gue gemetar. Otak gue nyuruh pergi. Tapi kaki gue kayak dipaku di lantai. Sampai akhirnya sesuatu di tengah api itu mulai bergerak lebih cepat. Naik sedikit, dan bentuknya mulai kelihatan. Gue gak mau percaya, tapi mata gue jelas ngelihat. Itu kayak sosok manusia. Tapi badannya bungkuk, kulitnya meleleh, dan matanya nyala merah. Suaranya mengerang pelan, kayak kesakitan. Tapi yang bikin gue bener-bener pengen muntah. Sosok itu seolah minta tolong. Tangan hitamnya ngarah ke arah Pak Darto. Gue spontan mundur. Dan tanpa sengaja nyenggol kaleng cat di lantai. Suaranya nyaring banget. Semua kepala di dalam ruangan itu langsung nengok bersamaan ke arah pintu. Gue panik, langsung lari secepat-cepatnya keluar pabrik tanpa mikir lagi. Sepatu gue bahkan sempat nyangkut di lubang got, tapi gue gak peduli. Gue terus lari sampai keluar gerbang, napas ngos-ngosan. Tangan dingin semua. Begitu sampai di kos, gue cuma bisa duduk di lantai sambil gemetar. Gue gak tahu apa yang barusan gue lihat, tapi satu hal yang pasti, itu bukan ritual biasa. Sejak malam itu, rasa penasaran gue makin besar. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang bilang, lebih baik gue nggak usah ikut campur. Karena ada hal-hal di dunia ini yang seharusnya nggak kita lihat, apalagi disentuh. Tapi rasa ingin tahu kadang lebih kuat dari rasa takut, dan malam itu baru awal dari semuanya. Gue nggak tidur sampai pagi, dan pas besoknya gue balik kerja, semua berjalan normal. Nggak ada yang aneh. Karyawan ketawa, mesin jalan, dan Pak Darto, dia nyapa gue seperti biasa. Senyum lebar, tapi matanya kosong, kayak nggak ada kehidupan di sana. Saat itu gue sadar, apapun yang gue lihat malam sebelumnya bukan halusinasi. Ada sesuatu di pabrik ini, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar bisnis sepatu, sesuatu yang baru aja kebangun dari tidur panjangnya. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana pabrik seolah berjalan normal lagi. Mesin-mesin kembali berdengung. Para karyawan sibuk dengan kerjaannya masing-masing, dan tawa kecil kadang terdengar dari ruang produksi. Tapi buat gue, semuanya terasa berbeda. Setiap kali gue lihat ke arah gudang belakang, bulu kuduk gue langsung berdiri. Bayangan tentang api merah dan sosok hitam yang gue lihat malam itu terus nempel di kepala. Gue berusaha ngelupain, tapi tiap kali mesin berhenti sebentar dan suasana jadi hening. Gue kayak bisa dengar suara samar dari malam itu, suara komat kamit dan jeritan kecil yang kayak masih nyisa di udara. Hari itu, sekitar seminggu setelah kejadian, pabrik lagi sibuk banget. Orderan sepatu dari luar negeri numpuk, dan bagian pengepakan kerja sampai malam. Tapi anehnya, satu orang dari bagian itu nggak kelihatan. Namanya Bu Ningsih, karyawan senior yang udah kerja di sana dari pabrik pertama berdiri. Orangnya baik, suka bercanda, dan paling rajin. Semua orang heran kenapa dia nggak masuk. Katanya sih sakit. Tapi nggak jelas sakit apa. 3 hari berlalu, kabar yang beredar makin aneh. Katanya Bu Ningsih pindah ke kampung halamannya, tapi nggak ada yang tahu kapan, gimana, atau sama siapa dia pergi. Semua tiba-tiba aja. Nggak ada pamitan, nggak ada barang yang diambil, bahkan lemari di ruang karyawannya masih ada bajunya. Gue sempat nanya ke HRD waktu ngambil slip gaji. Pak, Bu Ningsih beneran pindah ya? Orang HRD cuma senyum aneh. Matanya ngelirik ke kanan kiri dulu, lalu jawab pelan, iya Rizal, beliau udah nggak kerja di sini. Soal alasannya, nggak usah ditanya. Ya, fokus aja, kerja. Nada suaranya bikin gue ngerasa nggak enak. Kayak ada sesuatu yang pengen dia sembunyiin. Sejak hari itu, suasana pabrik jadi lebih dingin. Entah kenapa, hawa di ruangan kayak berubah. Kalau dulu berisik dan ramai, sekarang kadang tiba-tiba jadi hening banget. Gue sering ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari balik mesin atau dari arah jendela gudang. Tapi tiap gue tengok, kosong. Teman-teman kerja juga banyak yang ngomongin hal aneh. Salah satunya Bagus.
temen deket gue di bagian pengemasan. Suatu malam, kita berdua lagi lembur karena harus nyelesain order sepatu ekspor. Semua udah pulang, cuma kita berdua sama satu satpam yang jaga di depan. Waktu lagi jahit sol sepatu, tiba-tiba gue cium bau aneh. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Bau daging kebakar. Bukan bau gosong biasa, tapi campur amis dan kayak ada rasa besi di udara. Buset, mesin gosong kali ya, kata gue sambil berdiri nyari sumber bau. Tapi semua mesin normal, nggak ada yang panas atau ngebul. Bagus yang dari tadi dim tiba-tiba nyeletuk pelan. Lu nggak ngerasa, Jal? Tiap ada yang hilang, pasti bau ini muncul. Gue nengok ke dia, mukanya serius banget. Maksud lo AP? Dia nggak langsung jawab. Matanya ngarah ke jendela gudang yang gelap. Dulu waktu si Rudy hilang juga kayak gini. Bau ini muncul 2 malam berturut-turut. Sekarang buning sih. Lo pikir kebetulan? Judi. Tangan gue merinding. Karena gue baru inget, dulu emang pernah ada karyawan yang hilang. Namanya Rudy, operator mesin pemotong kulit. Katanya resign mendadak. Tapi nggak ada yang tahu kabar pastinya. Waktu itu semua orang cuma nerima alasan HRD. Rudy pulang ke kampung, bantu orang tuanya, tapi sekarang. Setelah Bagus ngomong kayak gitu, gue mulai nyambungin titik-titiknya. Dan bau itu bau daging terbakar seolah jadi tanda. Semakin malam, baunya makin kuat. Gue ngerasa mual. Udara di ruang produksi jadi panas dan berat. Kayak ada asap tipis yang gak kelihatan tapi bikin sesak napas. Tiba-tiba, dari arah gudang belakang, gue denger suara klik, klik, klik. Kayak ada benda logam dipukul pelan-pelan. Gue dan Bagus saling pandang. Tanpa ngomong apa-apa, kita berdua ngelangkah pelan ke arah suara itu. Lampu di gudang cuma nyala satu, redup. Setiap langkah gue, lantai semen berderit. Suara itu makin jelas, kayak paku dijatuhin ke lantai logam. Begitu sampai di depan pintu gudang, bau gosong itu makin parah. Tapi bukan cuma bau. Gue mulai ngerasa kayak udara di sana hidup. Panas nia aneh, bikin kulit gue gatal dan tenggorokan kering. Gue dorong pelan pintunya yang kebuka sedikit. Dari sela pintu, gue lihat sesuatu yang bikin napas gue berhenti. Di tengah ruangan, ada semacam noda besar di lantai. Warna hitam pekat, kayak bekas terbakar. Tapi yang bikin gue makin merinding, di pinggir noda itu gue lihat ada potongan kain seragam kerja. Kainnya sama persis kayak yang dipakai Bu Ningsih, lengkap dengan logo pabrik di ujung lengannya. Bagus langsung mundur. Mukanya pucat. Udah, Jal, tutup pintunya. Jangan dilihat lagi. Kiume. Tapi begitu pintu nutup, gue dengar suara pelan banget. Kayak bisikan. Darida. Panas. Tolong. Gue langsung mundur cepat. Keringet dingin keluar dari leher sampai punggung. Bagus narik tangan gue, ngajak balik ke ruang produksi. Kita kerja lagi dengan tangan gemetar. Nggak ada yang berani ngomong sampai jam 12 malam. Dan pas pulang, kita berdua janji buat pura-pura nggak pernah lihat apa-apa. Tapi bisaknya, hal aneh kejadian lagi. Waktu gue datang pagi-pagi, pabrik udah rame, tapi semua orang kelihatan aneh. Mandor jalan terburu-buru. HRD kelihatan tegang. Gue nanya ke Bagus, katanya ada satu karyawan baru yang hilang lagi. Namanya Arif. Bagian pengecatan. Terakhir kali dilihat, dia kerja lembur malam sebelumnya, malam yang sama waktu gue dan Bagus dengar suara dari gudang itu. Hari itu gue kerja dengan pikiran kacau. Setiap kali mesin berhenti, gue ngerasa kayak dengar suara napas berat dari arah gudang. Kadang gue ngerasa ada yang berdiri di belakang, tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Bahkan teman-teman gue mulai ngomong pelan tiap bahas soal karyawan yang hilang. Mereka bilang, semua orang yang hilang itu sempat dipanggil ke ruangan Pak Darto beberapa hari sebelum kejadian. Sore harinya, pas jam istirahat, gue denger 2 karyawan cewek ngobrol di pojokan kantin. Lo tahu nggak, waktu Bu Ningsih sakit, katanya sempat nibat-nibat nama Pak Darto loh. Nyebut gimana? Katanya, jangan kasih saya, Pak. Saya udah tua. Terus nangis-nangis. Abis itu besoknya nggak masuk kerja lagi. Mereka ketawa kecil, tapi gue nggak bisa. Kalimat itu langsung nancep di kepala gue. Hari-hari berikutnya gue jadi makin waspada. Setiap kali malam Jumat, gue pastiin pulang lebih awal. Tapi makin gue berusaha ngejauh, makin banyak hal aneh yang gue temuin. Bau gosong itu sekarang muncul bahkan di siang hari. Tiba-tiba aja. Kadang waktu mesin pemanas sepatu dinyalain, dari dalam keluar asap tipis hitam, yang baunya sama persis kayak malam itu bau daging terbakar. Gue udah gak berani tanya siapa-siapa. Semua orang pura-pura gak tahu. Tapi yang bikin gue bener-bener ngeri, suatu sore gue lihat Pak Darto jalan lewat gudang, sambil bawa karung besar di pundaknya. Gue lihat jelas dari jendela kantor, karungnya berat, dan dari bawahnya, menetes cairan merah ke lantai. Tapi anehnya, nggak ada siapapun yang reaksi. Semua orang tetap kerja kayak biasa, seolah nggak lihat apa-apa. Malamnya waktu gue mau pulang,
Di dekat gerbang pabrik gue lihat Bagus lagi ngerokok sendirian. Gue nyamperin, "Gus, lo lihat tadi Pak Darto bawa karung itu?" Dia buang napas panjang, matanya kosong. "Lihat, dan gue juga lihat kemarin malam, Jal. Ada orang baru masuk ke gudang jam 12. Nggak keluar lagi." Gue ngerasa perut gue mual. Bau gosong itu kembali tercium, pelan, dari arah belakang pabrik. Sejak malam itu, gue tahu ada sesuatu yang jahat banget di tempat ini. Bukan sekadar pabrik, tapi tempat di mana manusia bisa hilang tanpa jejak dan diganti dengan kesuksesan. Gue belum punya bukti, tapi firasat gue bilang, semua yang hilang di pabrik ini bukan pindah. Mereka dikorbankan. Dan entah kenapa, gue ngerasa giliran gue. Mungkin udah gak lama lagi. Gue masih ingat jelas hari itu. Siang bolong, matahari Mojokerto lagi panas-panasnya. Udara di dalam pabrik udah kayak oven, apalagi di area produksi. Mesin-mesin muter terus. Suara gesekan kulit, lem, dan besi jadi satu. Tapi waktu itu, gue malah bukan fokus kerja, melainkan masih kepikiran soal ruangan aneh di ujung lorong belakang, gudang bahan baku khusus. Dari dulu gue udah sering lihat pintu itu, tapi nggak pernah sekalipun kebuka, apalagi ada yang keluar masuk. Hari itu, pertama kalinya gue lihat pintu itu kebuka sedikit, cuma celah kecil, tapi cukup buat gue lihat sesuatu yang bikin dada gue sesak. Dari dalam, ada semacam kain putih lebar, tapi kayak ada berkak-berkak coklat tua. Awalnya gue pikir itu lem, tapi makin gue perhatiin, kok warnanya mirip darah yang udah kering. Gue belum sempat mikir lebih jauh, tiba-tiba pintunya kebuka lebar dan Pak Darto keluar. Kemejanya kusut, lengannya belepotan cairan merah kecoklatan, mukanya juga pucat, tapi matanya nyala bener-bener beda dari biasanya. Tatapan yang bikin lo ngerasa kecil banget di depannya. "Ngapain kamu di sini, Jal?" Suaranya berat, dalam banget, tapi pelan. Gue langsung kaku, ngerasa kayak anak kecil ketahuan curi jajan. "Iya, Pak. Saya cuma nganter bahan kulit dari bagian potong." Pak Darto diam sebentar ngelihat gue dari atas sampai bawah. Lalu ngelap tangannya pakai sapu tangan hitam yang entah dari mana dia ambil. "Kamu nggak usah ikut campur, Jal. Fokus kerja aja. Rezeki itu butuh syarat." Nada kalimat terakhirnya itu loh, dingin tapi dalam. Seolah dia bukan cuma ngomong soal kerja, tapi soal sesuatu yang lebih gelap. Gue cuma bisa ngangguk, pura-pura tenang, padahal tangan gue dingin. Setelah dia jalan pergi, gue masih berdiri di situ ngeliatin pintu itu. Begitu dia belok di ujung lorong, gue langsung mendekat. Niatnya mau ngintip dikit, tapi begitu hidung gue deket ke celah pintu, gue nyium bau yang sama kayak malam. Waktu Bu Ningsih hilang bau daging gosong, campur amis darah, parrot gue mule, tapi entah kenapa rasa penasarannya lebih kuat. Gue dorong pelan pintunya, dan ternyata dikunci dari dalam. Gue denger suara rantai bergesekan. Di antara celah sempit itu, gue lihat lantainya merah kehitaman, kayak bekas cairan kering. Gue nggak tahu itu apa, tapi gue yakin banget itu bukan lem. Sejak kejadian itu, gue mulai memperhatiin banyak hal kecil yang sebelumnya gue abaikan. Setiap malam Jumat, bagian belakang pabrik itu pasti dikasih garis pembatas, kayak dilarang dilewati. Kadang gue lihat bayangan orang-orang yang masuk lewat pintu itu waktu malam. Tapi besok paginya, nggak ada satupun karyawan yang ngaku kerja di sana. Suatu malam, rasa penasaran gue udah kelewat batas. Gue sama Bagus sepakat buat pura-pura lembur, biar bisa ngintip apa yang sebenarnya ada di balik gudang bahan baku khusus itu. Jam 9 lewat, lampu udah mulai dimatiin sebagian, tapi suara mesin di bagian belakang masih kedengeran pelan. Gue sama Bagus sembunyi di belakang tumpukan kardus bekas, ngintip dari celah antara rak. Sekitar jam setengah 10, dari arah ruangan itu muncul dua orang Pak Darto sama satu pria tua yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Bajunya lusuh, rambutnya panjang putih semua, tapi matanya kayak kos. Mereka bawa sesuatu yang dibungkus kain goni. Dari bentuknya, jujur aja, itu mirip kayak tubuh manusia yang digulung. Gue nutup mulut gue biar nggak teriak, tapi Bagus udah gemetaran duluan di sebelah gue. Mereka masuk ke ruangan itu, terus suara pintu dikunci dari dalam. Selang beberapa detik, muncul cahaya merah redup dari celah pintu, diikuti bau daging kebakar yang nyengat banget. Gue nahan napas, tapi waktu itu gue sempat denger suara jeritan pelan banget, kayak dari dalam karung. Gue tarik tangan Bagus, ngajak dia kabur dari sana. Kami lari pelan, tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba suara rantai kayak ditarik kedengeran dari arah belakang. Gue nengok, dan sumpah, dari bawah celah pintu, keluar aliran cairan merah kental kayak darah. Bagus langsung muntah di tempat. Gue cuma bisa narik dia biar keluar dari area itu secepat mungkin. Begitu sampai luar pabrik, napas gue ngos-ngosan dan badan gue lemes. Gue masih denger gema suara-suara dari dalam ruangan itu, kayak orang berdoa, tapi pelafalannya aneh banget.
bukan bahasa Indonesia. Besoknya, pas masuk kerja lagi, ruangan itu udah dikasih gembok baru. Tapi anehnya, Bagus nggak masuk kerja. Gue nyoba hubungin dia lewat WA, tapi nggak dibales. Waktu gue tanya ke HRD, katanya Bagus udah resign mendadak, tanpa surat, tanpa pesan. Padahal malam sebelumnya, gue bareng dia. Sejak itu, gue bener-bener ngerasa pabrik ini bukan tempat biasa. Tiap pagi gue masuk kerja, selalu ada suara ketukan pelan dari arah belakang. Kadang ada juga aroma aneh, kayak lem campur darah kering. Teman-teman lain mulai ngerasa juga, tapi nggak ada yang berani ngomong keras-keras. Pernah satu kali, gue coba foto pintu gudang bahan baku khusus itu Dorija. Tapi pas gue buka hasil fotonya, layar HP gue langsung error. Gambar terakhir yang sempat kelihatan cuma pintu kayu itu, tapi di atasnya ada bayangan kayak tangan panjang banget nempel di tembok. Gue hapus fotonya waktu itu juga, takut HP gue beneran rusak. Malamnya, pas gue tidur, gue mimpi aneh. Gue berdiri di dalam pabrik, tapi lampu semua mati. Di tengah ruangan, ada sosok yang berdiri membelakangi gue. Badannya tinggi, tapi kurus banget, kayak tulang dibungkus kulit. Dia pelan-pelan nengok, dan mukanya hancur. Tapi matanya mirip mata Pak Darto. Dia nyodorin tangan yang berlumuran darah ke arah gue, sambil ngomong pelan, "Rezeki itu butuh syarat." Gue kebangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah. Tapi anehnya, waktu gue lihat jam, masih jam 12 malam. Dan dari luar kamar kos, gue cium bau gosong yang familiar itu lagi bau dari pabrik. Gue coba nengok ke jendela, dan di kejauhan, arah pabrik, kelihatan cahaya merah samar-samar kayak nyala api. Tapi besok paginya, nggak ada berita kebakaran sama sekali. Sejak malam itu, gue yakin banget, ruangan yang dikunci itu bukan cuma gudang bahan baku. Di dalam sana, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar produksi sepatu. Sesuatu yang haus darah, dan mungkin sesuatu yang udah mulai memperhatikan gue. Malam itu suasananya aneh banget. Angin Mojokerto berembus pelan, tapi rasanya dingin menusuk tulang. Jam di dinding pos satpam menunjukkan pukul 11 malam, dan cuma ada 2 orang di sana, gue dan Pak Yanto, satpam pabrik yang udah kerja di situ lebih dari 10 tahun. Biasanya dia orangnya santai, suka bercanda sambil ngerokok, tapi malam itu mukanya pucat, matanya cekung, kayak orang yang nyimpen beban berat banget. Gue baru aja kelar lembur dan mampir ke pos buat nitip kunci ruang produksi. "Santai aja, Pak. Udah malam gini masih jagain pabrik sendirian. Nggak takut?" Gubek. Tapi dia cuma nyengir kaku, ngeluarin sebatang rokok, lalu nyalain dengan tangan gemetar. "Jal," katanya pelan, "lo tahu nggak? Pabrik ini udah 5 tahun tiap bulan ngadain ritual." Gue langsung berhenti minum kopi. "Ritual apaan, Pak?" Dia nggak langsung jawab. Matanya melirik ke arah gedung belakang, yang lampunya cuma nyala setengah. Dari sana kadang terdengar bunyi aneh, kayak besi digesek atau rantai digeret. "Pesugihan, Jal," katanya lirih. "Tiap malam Jumat Kliwon, selalu ada tumbal." Gue ketawa kecut, mikir dia bercanda. Tapi nada suaranya serius banget, dan wajahnya nggak kelihatan bercanda sama sekali. "Ah, Pak, masa iya sih? Saya kerja di sini udah 2 tahun. Nggak pernah lihat yang kayak gitu." Pak Yanto ngeluarin HP-nya dari saku. Tangan masih gemetar. Dia buka galeri, dan setelah beberapa kali geser, dia nunjukin satu foto buram. "Ini, lo lihat." Gue ambil HP-nya. Foto itu diambil dari layar CCTV jadul. Warnanya kehijauan, tapi cukup jelas buat bikin jantung gue serasa berhenti. Di tengah gambar, ada lingkaran api merah di lantai gudang. Di dalamnya, ada tubuh manusia dibaringin telentang, nggak gerak. Sekelilingnya berdiri 4 orang, pakai jubah hitam, dan di belakang mereka, samar-samar, kelihatan bayangan besar kayak kaki kambing, tapi tinggi banget, lebih tinggi dari manusia. Gue refleks narik napas keras. Ini apaan, Pak?" Pak Yanto nunduk, ngeremas rokoknya yang belum habis. "Itu rekaman 3 tahun lalu. Waktu itu satpam sebelum saya yang ambil gambar ini. Dia kirim ke saya semalam sebelum dia hilang." Gue bengong. "Hilang? Maksudnya gimana?" "Dia jaga malam, sendirian. Katanya mau nyari bukti kalau pabrik ini aneh. Besok paginya, cuma motornya yang ketemu di depan gerbang. HP-nya jatuh di tanah, kebuka di galeri, isinya foto itu. Gak ada yang pernah nemuin dia lagi, Jal." "Henning." Suara jangkrik aja kayak lenyap malam itu. Gue ngerasa bulu kuduk gue berdiri satu-satu. Angin yang lewat ke pos kayak bawa aroma aneh, campuran bau gosong dan amis. Sama persis kayak yang sering tercium dari gudang belakang. Pak Yanto lanjut pelan. "Saya udah mau berhenti kerja dari sini, Jal. Tapi tiap kali saya niat keluar, selalu ada hal aneh yang kejadian. Dulu waktu saya nekat pamit, anak saya sakit keras tiba-tiba. Nggak ketahuan penyebabnya. Begitu saya batal resign,
anak saya langsung sembuh. Dia nyulut rokok lagi, hisap dalam-dalam, lalu buang asapnya dengan napas berat. Lo pikir rezeki pabrik ini datang dari mana? Orderan gak pernah sepi. Padahal yang bikin sepatu banyak banget di Mojokerto. Tapi cuma pabrik ini yang gak pernah rugi. Katanya, tiap satu tumbal, satu kontrak besar datang. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Pikiran gue langsung ke Buningsih dan Bagus, 2 orang yang hilang tanpa kabar. Gue mulai nyambungin semuanya di kepala gue. Jangan-jangan mereka bukan resign atau pindah. Jangan-jangan mereka yang dijadiin tumbal, Pak. Suara gue pelan banget. Kalau itu beneran pesugihan. Yang disembah, siapa? Pak Yanto ngelirik gue tajam. Lalu bisik, saya nggak tahu nama pastinya. Tapi orang-orang tua di sekitar sini nyebutnya sapi geni. Katanya dia bukan hewan biasa, tapi makhluk yang dikutuk dari zaman dulu. Dia ngasih kekayaan, tapi bayarnya mahal. Nyawa manusia. Gue merinding dari ujung kepala sampai kaki. Api rokok di tangannya berkedip kecil-kecil, tapi cukup buat nunjukin wajahnya yang makin pucat. Dulu, sebelum pabrik ini berdiri, tanah di sini bekas kandang besar. Konon pemiliknya dulu ternak sapi, tapi semuanya mati kebakar bareng pemiliknya. Dari situ orang-orang bilang, tanahnya jadi tempat panas. Pak Darto beli lahan ini 5 tahun lalu. Dan setelah itu, pabrik langsung sukses. Gue ngerasa tenggorokan gue kering. Terus kenapa Bapak masih di sini? Pak Yanto senyum tipis, tapi senyum yang pahit banget. Karena saya nggak punya pilihan. Saya udah lihat sendiri, Jal. Waktu pertama kali saya jaga malam, saya lihat sesuatu di gudang itu. Dari dalam ruangan, muncul cahaya merah, terus suara, kayak sapi melenguh, tapi nadanya tinggi, kayak orang nyiksa. Dia berhenti, napasnya berat. Saya pengen kabur waktu itu. Tapi langkah saya berat banget, kayak ada yang nahan. Dan waktu saya nekat nengok lewat jendela kecil itu, saya lihat bayangan Pak Darto jongkok di depan api, terus ada tangan manusia yang ditarik masuk ke kobaran. Darah gue langsung berdesir. Gue ngerasa pengen muntah. Tapi sebelum gue sempat ngomong apapun, dari arah dalam pabrik terdengar suara besi jatuh. Krak, keras banget, sampai kaca pos getar sedikit. Kami berdua langsung nengok. Pak Yanto matiin rokoknya buru-buru. Udah, Jal, lo pulang aja. Jangan tanya apa-apa lagi. Malam ini Jumat Kliwon. Gue pengen nolak, pengen tahu lebih banyak. Tapi cara dia ngomong itu bener-bener kayak peringatan terakhir. Gue pamit, jalan cepat ke parkiran. Tapi sebelum gue jauh, gue sempat nengok lagi ke arah pos. Pak Yanto masih duduk di sana. Tapi pandangannya kosong, lurus ke arah pabrik. Malam itu gue nggak bisa tidur. Setiap kali merem, gue kebayang lagi foto dari HP Pak Yanto. Tubuh manusia di tengah HP itu kayak hidup di kepala gue. Dan yang paling parah, waktu gue hampir ketiduran, gue denger suara samar di luar jendela kos, suara sapi melenguh, tapi panjang banget, kayak kesakitan. Gue buka gorden, dan sumpah, di kejauhan arah pabrik, kelihatan cahaya merah berputar kayak lingkaran api. Besok paginya, gue langsung nyari Pak Yanto di pos. Tapi yang jaga udah orang lain. Katanya, Pak Yanto tadi malam gak nongol. Cuma ada rokok kebakar habis di meja pos, sama bekas darah di lantai. Sejak saat itu, gue yakin satu hal. Orang yang buka rahasia pabrik ini gak bakal bertahan lama. Dan entah kenapa, gue ngerasa giliran gue udah makin deket. Malam itu suasananya berat banget. Angin yang lewat di antara celah jendela pabrik kayak bawa sesuatu dingin, lembab, tapi berbau aneh. Jam dinding di ruang istirahat menunjukkan pukul 11:10. Karyawan udah pada pulang, tinggal gue yang masih pura-pura lembur. Padahal niat sebenarnya cuma satu, ngeliat sendiri apakah yang dibilang Pak Yanto itu beneran nyata atau cuma omongan orang yang kebanyakan cerita horor. Tapi dalam hati kecil gue udah ngerasa malam itu bakal berubah jadi sesuatu yang gak bakal bisa gue lupain seumur hidup. Gue nyusup pelan lewat lorong belakang menuju gudang utama. Lampu-lampu neon di langit-langit cuma nyala separuh, kelap-kelip kayak mau mati. Setiap langkah gue nyisain suara decit kecil di lantai semen yang lembab. Gue tahu kalau ketahuan bisa dipecat, tapi rasa penasarannya udah ngalahin semuanya. Gue inget wajah Pak Yanto yang terakhir gue lihat, dan entah kenapa, ada rasa tanggung jawab buat tahu kebenaran tentang semua ini. Di pojokan gudang utama, gue sembunyi di balik tumpukan kardus sepatu yang udah siap dikirim. Dari situ, gue bisa ngintip arah ruangan gudang bahan baku khusus. Jaraknya nggak jauh, cuma sekitar 10 meter. Suara jam HP gue nunjukin waktu udah masuk pukul 12:05. Pas banget malam Jumat Kliwon. Tiba-tiba, semua lampu padam. Klik, gelap total. Gue nahan napas. Jantung gue berdetak kenceng banget sampai kedengeran di telinga. Dari arah belakang, muncul suara langkah kaki bukan satu, tapi banyak. Suara sepatu mereka berat, pelan, tapi ritmenya teratur. Dak, dak, duk.
kayak barisan orang yang udah biasa jalan dalam gelap. Gue denger mereka berhenti di depan pintu gudang bahan baku khusus. Terus suara rantai kebuka. Krik, cahaya merah samar keluar dari dalam ruangan, nyebar ke lantai gudang. Gue bisa lihat siluet orang-orang yang berdiri melingkar. Suara mereka pelan, kayak bisikan yang diolang-uling, tapi punya irama aneh. Gue gak ngerti bahasanya, tapi lama-lama suara itu berubah jadi satu kalimat yang bisa gue denger jelas. Yang mati, jadi jalan rezeki. Gue ngerasa perut gue mulas, tangan gue dingin, tapi gue gak bisa berhenti ngintip. Di tengah lingkaran itu, gue lihat seseorang dibaringin di lantai. Waktu cahaya merah makin terang, gue lihat wajahnya. Gue langsung nahan teriakan. Itu Bu Ningsih. Wajahnya pucat banget, matanya kebuka tapi kosong. Tangannya kaku di sisi tubuhnya, kayak boneka. Pak Darto berdiri di sampingnya, pakai pakaian hitam panjang, dengan mangkuk tanah liat di tangan. Dari jauh gue lihat isinya cairan hitam kental, kayak darah campur oli. Dia nyiduk cairan itu pelan, terus ngolesin ke sepatu-sepatu baru yang disusun di meja di depan api. Setiap kali dia ngolesin, dia komat kamit dengan suara berat, kayak ngomong ke seseorang yang gak kelihatan. Darah yang dikorbankan jadi harga untuk dagangan. Gue ngerasa mual, tapi gue paksa diri gue buat terus lihat. Di belakang Pak Darto, 4 orang lain juga berdiri melingkar, pakai jubah hitam, kepala mereka tertunduk. Salah satu dari mereka gue kenal itu bagian supervisor produksi, tapi matanya kosong, mukanya kayak orang gak sadar. Tiba-tiba, dari tengah lingkaran, api makin besar, warnanya berubah dari merah ke oranye terang terus ke biru. Suara bisikan mereka makin cepat, dan angin dingin tiba-tiba berputar di dalam ruangan kayak pusaran kecil. Gue lihat dari api itu muncul sesuatu. Bayangan hitam tinggi banget, bentuknya samar, tapi bagian kepalanya jelas. Kepala kambing dengan tanduk panjang melengkung ke belakang. Mata makhluk itu nyala merah, dan dari mulutnya keluar suara berat kayak 2 suara yang nyatu jadi satu. Gue gak ngerti kata-katanya, tapi setiap kali makhluk itu ngeluarin suara, tubuh Bu Ningsih kejang pelan, sampai akhirnya dari dadanya keluar asap hitam tipis yang melayang naik ke udara, terus disedot sama makhluk itu. Gue nutup mulut sekuat tenaga biar gak teriak. Air mata gue netes sendiri, bukan karena sedih, tapi karena ngeri. Tubuh gue gemetar, tapi gue gak bisa gerak. Mata gue gak bisa lepas dari pemandangan itu. Pak Darto sujud di depan api, mangkuk di tangannya ditaruh di lantai. Suaranya berubah jadi parau. Terimalah tumbal ini, wahai penunggu api. Biarkan usaha ini terus hidup. Biarkan kami tak pernah kekurangan. Suara makhluk itu makin keras, sampai dinding pabrik bergetar pelan. Gue lihat api makin tinggi, terus tiba-tiba padam begitu aja. Jalap logi. Tapi di antara sisa asap, gue masih lihat Bu Ningsih udah gak ada. Yang tersisa cuma abu kehitaman dan sepatu yang dioles cairan tadi. Suasana jadi hening banget. Gak ada yang ngomong, cuma suara napas mereka yang berat. Pak Darto berdiri, ngelap keringat dari dahinya, terus bilang pelan, 1 nyawa lagi, 1 kontrak lagi. Yang lain jawab serempak, rezeki terjamin. Gue udah gak tahan lagi. Gue mundur pelan, tapi lutut gue nyenggol tumpukan kardus di belakang. Brak, suara itu keras banget di tengah keheningan. Semua kepala langsung nengok ke arah gue. Gue nahan napas, tapi suara langkah mereka mulai mendekat. Sepat, siapa di situ? Suara Pak Darto lantang, berat, tapi penuh marah. Gue langsung lari, nyelonong lewat lorong produksi. Nafas gue berat, tapi gue gak berani nengok ke belakang. Gue cuma pengen keluar dari situ secepatnya. Tiba-tiba dari arah belakang gue denger suara kaki berat, bukan suara manusia. Dak, dak, duk. Gue nengok sedikit, dan sumpah, di ujung lorong, gue lihat bayangan besar berdiri tegak. Kepalanya bentuk kambing, tapi matanya merah nyala, tanduknya panjang banget, dan langkahnya pelan, tapi pasti. Gue langsung teriak seng-seng-seng-nia, dan lari keluar lewat pintu darurat. Begitu berhasil keluar, gue jatuh di tanah, ngos-ngosan. Tapi pas gue lihat ke arah gedung pabrik, gak ada apa-apa. Semuanya gelap, kayak gak pernah ada kejadian apapun. Tapi bau daging terbakar masih kecium kuat di udara malam itu. Gue gak balik kerja besoknya. Gue bolos, tapi tiap kali lewat deket pabrik, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Malamnya gue juga mimpi lagi Bu Ningsih berdiri di ujung kamar gue. Bajunya hangus, matanya kosong, mulutnya bergerak pelan tanpa suara. Tapi tiba-tiba di telinga gue kedengeran bisikan, yang mati jadi jalan rezeki. Gue kebangun dengan napas berat. Gue tahu malam itu bukan cuma mimpi. Gue udah lihat sendiri kebenarannya. Dan sekarang, entah kenapa, gue ngerasa kalau apapun yang ada di dalam pabrik itu udah tahu. Gue ngintip ritual mereka. Angin malam menusuk kulit, tapi rasa takut gue
jauh lebih dingin dari udara malam itu. Setelah suara keras dari kardus yang roboh, semua pandangan mengarah ke tempat gue bersembunyi. Tatapan mereka, terutama mata Pak Darto, bikin darah gue serasa berhenti ngalir. Gue sempat nunduk, berharap mereka nggak yakin siapa yang sembunyi di sana, tapi suara langkah kaki makin dekat. Siapa itu? Siapa yang di situ? Suara berat dan serak kayak dari tenggorokan orang yang lagi marah banget. Gue langsung refleks bangkit dan lari, nggak mikir apa-apa lagi. Gue lari ke arah pintu belakang yang biasa dipakai buat ngeluarin barang. Tapi pas gue tarik gagangnya nggak bisa, dikunci dari luar. Panik gue mulai pecah, napas gue ngos-ngosan, dada kayak mau meledak. Suara langkah dari belakang makin dekat, dan suara Pak Darto terdengar jelas di tengah ruangan yang gelap. Tangkap dia! Dia udah lihat segalanya! Suara itu disusul sama langkah-langkah berat dan cepat. Gue bener-bener gak sempat mikir. Satu-satunya jalan keluar tinggal jendela samping gudang, yang kacanya sebagian udah retak. Tanpa mikir panjang, gue dobrak kaca itu pakai siku. Prank. Pecahannya nyayat tangan gue sampai berdarah, tapi gue tetap manjat keluar. Sakitnya luar biasa, tapi rasa takut gue lebih gede. Pas gue loncat keluar, kaki gue keseleo, jatuh ke tanah keras. Tapi gue langsung bangun lagi dan lari. Gue gak peduli tangan luka, baju sobek, atau napas hampir habis. Gue cuma pengen keluar dari tempat itu. Dari dalam gudang, terdengar suara kayak gemuruh. Gue nengok sedikit ke belakang. Dan waktu itu gue nyesel banget udah lihat. Dari kobaran api di tengah ruangan, muncul sosok besar hitam legam. Dengan kepala menyerupai kambing tapi matanya merah menyala kayak bara. Asap hitam keluar dari hidungnya, dan dari mulutnya ada suara napas berat, dalam dan panjang. Kayak sapi disembelih. Wisp. Suara itu berat, dalam, dan bergema di telinga gue. Ganti, katanya pelan, tapi jelas banget. Gue gak ngerti maksudnya waktu itu, tapi tubuh gue langsung lemes. Kayak disedot tenaga hidupnya. Dunia gue mulai gelap. Gue ngerasa lutut gue jatuh ke tanah. Mata gue buram. Dan terakhir yang gue denger cuma teriakan orang-orang di dalam pabrik sebelum semuanya gelap total. Begitu gue sadar, gue udah di depan pagar pabrik. Tubuh gue dingin, kepala gue pening, tangan gue masih berdarah tapi udah mulai kering. Gue nggak ngerti gimana bisa sampai di situ. Di depan gue, gerbang pabrik tertutup rapat. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada suara. Seolah nggak pernah ada apa-apa yang terjadi malam itu. Gue masih sempat lihat jam di tangan. Jarumnya berhenti di angka 12:15. Aneh, padahal baterainya masih baru. Gue berdiri sempoyongan, jalan pelan ke arah jalan besar, sambil sesekali nengok ke belakang. PA gue nengok. Gue lihat sesuatu dari arah jendela yang tadi gue dobrak. Ada bayangan berdiri di sana. Gak bergerak, cuma ngeliatin gue. Sekilas gue pikir itu Pak Darto. Tapi tinggi banget. Bayangannya nyentuh langit-langit. Gue langsung muter badan, lari ke arah jalan raya, tanpa nengok lagi. Sampai di rumah kos, gue langsung nutup pintu rapat-rapat, kunci, dan duduk di pojokan sambil nangis. Gue masih bisa ngerasain bau gosong dari pabrik itu. Masih bisa kebayang wajah pucat Buningsih yang dibaringin di tengah api. Gue pengen lapor polisi. Tapi gimana caranya? Siapa yang bakal percaya cerita gue soal pesugihan dan makhluk berkepala kambing? Besok paginya, gue bangun dengan kepala berat dan tubuh lemas. Tangan gue masih perih, jadi gue perban seadanya. Pas nyalain HP, ada 4 panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Gue biarin aja, tapi beberapa menit kemudian HP gue bunyi lagi. Nomor yang sama. Gue angkat dengan tangan gemetar. Halo. Suara di ujung sana berat dan pelan. Jal, kamu udah lihat sesuatu yang gak seharusnya kamu lihat. Gue langsung diam. Jantung gue deg-degan gak karuan. Suara itu gue kenal. Pak Darto, mulai malam ini, jangan datang ke pabrik lagi. Anggap aja kamu gak pernah kerja di sana. Kalau kamu cerita ke siapapun, kamu yang ganti tumbalnya. Setelah itu, sambungan langsung terputus. Gue cuma bisa bengong, keringat dingin keluar dari seluruh tubuh. Gue nggak tahu harus percaya atau enggak, tapi ancamannya kedengeran serius banget. Gue putusin buat nggak balik kerja. Tapi 2 hari kemudian, ada orang pabrik datang ke kos, nganterin gaji gue. Katanya, titipan dari Pak Darto. Katanya kamu diistirahatkan dulu. Aneh, tapi gue nggak berani tanya. Malamnya, waktu gue mau tidur tiba-tiba dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki pelan. Tok-tok. Tok kayak orang jalan pakai sepatu bot berat. Gue pikir itu tetangga kos. Tapi suaranya berhenti pas di depan pintu kamar gue. Gue tahan napas. Pelan-pelan. Suara itu berubah jadi gesekan kuku di pintu kayu. Creak. Gue merinding parah. Gue coba ngintip dari bawah pintu. Dan sumpah, gue masih inget banget apa yang gue lihat malam itu. Ada 2 kaki hitam berbulu, dengan kuku panjang melengkung ke depan. Dari bawah pintu,
Gue bisa lihat bayangan dua tanduk besar di dinding. Gue nutup mulut sekuat tenaga biar nggak teriak. Suara itu berhenti beberapa detik, lalu terdengar suara berat dan dalam dari luar pintu. Suaranya Samad, suara dari pabrik. Ganti. Gue langsung ambil mushaf kecil di meja. Baca ayat kursi sekuat tenaga. Gue baca terus sambil nangis. Mata gue merem rapet. Suara itu makin pelan, makin jauh, sampai akhirnya hilang. Gue nggak tahu berapa lama gue baca. Tapi pas gue buka mata, udah pagi. Cahaya matahari nyorot masuk lewat jendela, dan pintu kamar gue penuh bekas goresan panjang, kayak disayat kuku tajam. Sejak malam itu, gue nggak pernah tidur nyenyak lagi. Tiap malam Jumat Kliwon, gue selalu dengar suara langkah kaki di luar kamar. Kadang di depan pintu, kadang di atap. Pernah suatu kali, gue bangun tengah malam, ngelihat bayangan tanduk di tembok, padahal lampu udah gue matiin. Gue udah coba pindah kos 2 kali, tapi tetap aja, suara itu ngikut. Gue sadar satu hal, mungkin waktu itu gue nggak cuma ngeliat ritual pesugihan, tapi juga udah ditandai. Mungkin sosok itu nggak akan berhenti sampai dia dapat pengganti tumbal yang baru. Dan yang paling gue takutin, nama yang dia panggil malam itu masih terngiang jelas di kepala gue. Rizal, ganti. Gue bangun dengan kepala berat dan penglihatan buram. Warna putih mendominasi ruangan di sekitar gue. Bau obat dan desinfektan langsung masuk ke hidung. Perlahan gue sadar gue lagi di rumah sakit. Tangan gue diperban rapat, masih terasa nyut-nyutan, dan diinfus cairan bening yang menetes pelan. Gue coba bangun, tapi badan rasanya lemes banget. Di sebelah gue, ada seorang perawat perempuan muda yang langsung nengok begitu gue gerak. Mas Riz, akhirnya sadar juga ya. Mas pingsan di depan pabrik, udah 2 hari, katanya pelan sambil ngecek tekanan darah gue. Gue bengong. 2 hari? Pabrik? Mana? Suara gue serak, kayak orang belum minum berhari-hari. Perawat itu sempat saling pandang sama dokter yang baru masuk. Lalu bilang, pabriknya udah nggak ada mas. Waktu polisi datang ke sana, cuma nemuin tanah kosong. Gue refleks bangun setengah duduk. Tapi kepala langsung pening lagi. Apa maksudnya nggak ada gimana? Itu pabrik jamu. Ada karyawannya. Ada mesin. Gue belum sempat lanjutin kalimat, dokter langsung motong pelan. Kami juga bingung. Mas, katanya di lokasi yang mas sebut itu cuma ada lahan kosong dan bekas gosong di tengahnya, kayak abis kebakar. Tapi nggak ada puing bangunan sama sekali. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Otak gue nyoba mencerna ucapan itu, tapi nggak masuk akal. 2 hari lalu gue jelas-jelas ada di sana. Gue ngeliat dengan mata kepala sendiri ritual itu. Buningsi yang dibaringin, Pak Darto yang ngelakuin sesuatu di tengah api. Gue bahkan lari keluar lewat jendela. Tapi sekarang dibilang pabriknya nggak ada. Malamnya setelah semua dokter pergi, gue nggak bisa tidur. Lampu kamar pasien redup, tapi cukup buat bikin bayangan panjang di tembok. Di luar, hujan turun pelan, nyisain suara rintik yang monoton. Gue terus ngeliatin tangan gue yang diperban. Luka itu masih terasa panas, kayak ada sesuatu yang nempel di dalam kulit gue. Kadang perihnya datang tiba-tiba, nyebar ke seluruh tubuh sekitar jam 2 dini hari. Gue mulai dengar suara dari lorong rumah sakit. Tok tok tok, pelan, tapi ritmenya aneh. Bukan suara langkah kaki perawat yang biasa lewat. Suara ini berat, kayak kaki hewan besar yang jalannya pelan banget. Gue tahan napas, tapi makin lama suaranya makin deket. Gue coba pencet bel panggil perawat, tapi tombolnya nggak nyala. Lampu kamar gue juga tiba-tiba redup. Kayak disedot, suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar gue. Hening, tapi jantung gue berdebar kenceng banget, sampai gue bisa dengar sendiri detaknya. Lalu, suara napas berat itu muncul. Panas, napasnya kayak keluar dari tenggorokan yang penuh darah. Gue cuma bisa ngelototin pintu, takut banget buat gerak. Lalu suara berat itu manggil pelan. Gue langsung menutup kuping, mulut gemetar, air mata keluar sendiri. Gue coba baca doa, ayat apa aja yang gue inget, tapi lidah gue keluh. Tiba-tiba, pintu kamar gue bergetar pelan, lalu berhenti. Suara itu pergi. Tapi pas gue nengok ke jendela, gue lihat sesuatu di luar sana. 2 titik merah kecil, jauh di tengah gelap. Kayak mata yang ngeliatin gue dari luar. Keesokan paginya gue maksa keluar dari rumah sakit. Gue bilang ke dokter gue mau pulang, walaupun mereka nyaranin buat observasi seminggu lagi. Gue nggak peduli. Gue cuma pengen jauh dari tempat itu. Dari siapapun yang bisa ngingetin gue sama kejadian di pabrik itu. Akhirnya gue pindah ke Surabaya, ikut temen yang kerja di bengkel. Gue pikir di kota besar gue bisa mulai hidup baru. Gue nggak mau ingat lagi semua itu. Gue bahkan ganti nomor HP, hapus semua kontak orang pabrik, tapi ternyata mimpi buruk itu ngikut. Malam pertama di Surabaya, gue mimpi berdiri di tengah ruangan pabrik yang kebakar. Asap tebel, panas banget, dan di ujung ruangan gue lihat Buningsih berdiri kaku. Mukanya hangus tapi matanya masih melek. Di belakangnya ada Pak Darto, senyum sambil bilang,
Udah waktunya Jal, lalu muncul kepala kambing besar dari balik api. Gua kebangun sambil keringetan, napas ngos-ngosan. Gue kira itu cuma mimpi buruk, tapi tangan gue perban yang udah gue buka ngeluarkan darah segar dari luka lama. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, tangan gue selalu panas. Panasnya kayak dibakar dari dalam. Kadang ada bekas gosong kecil di kulit yang muncul tiba-tiba. Gue udah coba ke dokter, tapi mereka bilang itu cuma reaksi alergi aneh. Tapi bukan, karena tiap panas itu muncul, gue juga nyium bau yang sama, bau daging kebakar. Campur amis darah kering. Gue jadi jarang keluar malam. Lampu kamar selalu gue nyalain, dan TV gue biarin muter terus biar ada suara. Tapi tetap aja, tiap malam Jumat Kliwon, bau itu datang. Awalnya samar, tapi makin lama makin kuat. Kadang diikuti suara ketukan pelan di jendela. Tuk tuk tuk, dan kalau gue berani nengok, selalu ada bayangan besar berdiri di luar. Gak jelas bentuknya, tapi gue tahu dia ngeliatin gue. Gue coba cerita ke temen bengkel, tapi mereka malah ketawa. "Ah, lo kurang tidur, Jal," katanya. Gue cuma diem, tapi dalam hati gue tahu ini bukan hal yang bisa dijelasin. Gue udah coba doa tiap malam, pasang ayat di dinding, bahkan panggil ustadz buat ruqyah. Waktu ustadz itu datang, baru mulai baca ayat, dia tiba-tiba berhenti. Mukanya pucat, keringat dingin keluar banyak. "Mas Rizal, saya nggak bisa lanjutin. Ada yang kuat banget di sekitar sini," katanya gemetar. Sejak itu, dia nggak pernah datang lagi. Malam ini, gue nulis semua ini sambil duduk di depan meja, cuma diterangi lampu kecil. Di luar lagi hujan, angin kenceng banget, tapi dari jendela yang sedikit terbuka, bau itu muncul lagi. Bau daging terbakar. Awalnya pelan, tapi makin lama makin jelas. Gue berhenti ngetik, napas gue berat. Gue tahu bau itu. Gue tahu, ini waktunya. Gue nengok ke arah jendela, dan di kaca gue lihat bayangan tinggi, besar, dengan tanduk panjang melengkung dan mata merah menyala. Badan gue kaku, tangan gue mulai panas banget, sampai ngebul kecil. Dari luar jendela, terdengar suara langkah berat mendekat. Tuk tuk tok, gue udah gak bisa gerak. Suara itu makin dekat ke pintu. Hening sebentar, lalu 3 ketukan keras terdengar. Tuk tuk tok. Gue udah nangis sekarang, air mata ngalir terus. Jantung gue kayak mau copot. Gue cuma bisa berdoa, semoga ini cuma mimpi. Tapi dari sela pintu, keluar asap hitam tipis yang berbau hangus. Lalu suara berat itu terdengar lagi. Persis kayak di malam pabrik terbakar dulu. Dalam, berat, dan menggema di seluruh ruangan. Wisp, hening sejenak. Gue udah hampir pingsan waktu suara itu ngulang dengan nada lebih rendah. Ganti. Lampu kamar gue langsung padam. Semojal. Bau daging terbakar makin kuat. Gue ngerasa ada sesuatu di belakang gue. Napas berat, panas banget. Gue pelan-pelan nengok, dan yang terakhir gue lihat cuma 2 mata merah besar tepat di belakang kepala gue. Setelah itu, semua hitam. Dan kalau kalian dengar cerita ini sekarang, mungkin kalian pikir gue cuma ngarang. Tapi kalau nanti, pas malam Jumat Kliwon, kalian cium bau daging kebakar dari luar jendela kalian, jangan buka tirai, karena bisa aja yang berdiri di luar itu udah bukan Riza lagi. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.